Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini monitoring dan evaluasi izin operasional LPG Khazinatul Wiladiyah yang berada di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami sengaja silaturahim di TPG apa namanya? Khazinatul Wiladiyah. Khazinatul Wiladiyah. Khazin itu benteng, Wiladiyah itu adalah bongso anak. Sehingga mudah-mudahan sesuai dengan namanya bahwa TPG Khazinatul Wiladiyah ini betul-betul mampu menjadi benteng bagi penumbuh kembangan akidah, ibadah, dan akhlak anak. Karena bagaimanapun juga, disadari atau tidak, Taman Pendidikan Al-Quran itu memiliki dan mempunyai sumbangsih terhadap peradaban umat Islam yang luar biasa. Masih ingat ketika dulu kita ngaji di pondok, yang pakai jilbab dan busana muslim adalah mereka yang di pesantren kan? Mereka yang tidak di pesantren itu kan tidak pakai jilbab ya. Masih menangi tahun berapa Bu Nyai TPG ini berdiri? 92. Di awal-awal dulu masih menangi enggak jenengan? Jenengan ketika anaknya ngaji diantarkan oleh ibunya atau Mbak Yunya yang pakai jilbab santrinya, tapi ibunya enggak pakai jilbab? Iya, ada. Mbak Yunya pakai celana pendek? Iya. Nah, tapi 33 tahun lalu. Ya, tapi sekarang yang diantar maupun yang mengantar sekarang sudah sama-sama pakai busana muslimah. Dulu di awal-awal orang pakai jilbab, pakai busana muslimah itu malu. Tapi sekarang orang yang tidak pakai busana muslimah malu. Dari apa? Ini ternyata pelan-pelan namun pasti sumbangsih dari Taman Pendidikan Al-Quran terhadap peradaban umat Islam itu sangat besar. Lebih besar lagi kalau kemudian semangat di dalam rangka untuk pembiasaan nilai-nilai agama itu penting. Contoh TPG Khazinatul Wiladiyah ini ada di lingkungan sini, masuknya jam berapa? Jam 2. Saya tanya ketika anak-anak ngaji, belum waktunya selesai, situ adzan, break mboten? Istirahat mboten? Ya cuma tidak ngaji itu. Cuma berhenti. Cuma berhenti. Ini sekedar saran bahwa asbabul wurudnya ada azan ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat, dan ketika itu kira-kira apa ya yang cocok untuk memanggil supaya orang tahu bahwa ini adalah panggilan sholat. Maka di Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, ada sahabat yang mengusulkan menyalakan api. Ada yang menyarankan apa? Membunyikan lonceng. Ada yang menyarankan meniup trompet. Maka di antara mereka ada yang menjawab, kalau menyalakan api sama dengan Majusi. Kalau membunyikan lonceng sama dengan Nasrani. Kalau meniup trompet sama dengan Yahudi. Maka disebutlah Abdullah bermimpi, dan mimpinya itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Mimpinya bahwa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita kenal dengan azan. Itulah yang kemudian disepakati bahwa cara kita untuk memanggil sholat adalah dengan bacaan ini. Maka itulah yang kemudian menjadi ketetapan Rasulullah bahwa memanggil sholat adalah dengan bacaan itu. Ini menunjukkan ketika bunyi speaker itu mengumandangkan azan, itu bukan menandakan wes asar rek. Maghrib, wah wes maghrib rek.
Isya, wah wis isya rek. Tapi itu adalah bentuk panggilan Allah untuk memenuhi sholat. Syukur baku kalau kemudian ada semacam pembiasaan, karena bagaimanapun juga kalau kita mengutip bahasa akhlak ala Imam Ghazali, apa yang dikatakan akhlak secara singkat? Imam Ghazali mengatakan akhlak, yang dikatakan akhlak itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi refleks. Dan untuk mewujudkan kebiasaan adalah satu perbuatan yang diulang-ulang. Sehingga yang dikatakan akhlak itu adalah berangkat dari apa? Apa yang kita pikirkan ini kemudian bisa menjadi perbuatan, apa yang kita lakukan diulang-ulang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, maka ini menjadi akhlak. Sehingga akhlak itu adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa harus dipikir ulang. Nah, lantas bagaimana anak yang kemudian sudah terbiasa dengan busana muslim, sehingga tingkat kemuslimanan betul-betul bahwa busana muslim ini betul-betul mampu menjadi bahwa ini adalah bagian dari bukan hanya identitas, tapi bagian dari menjaga aurat. Nah, bagaimana kemudian anak-anak kemudian melakukan pembiasaan dengan sholat 5 waktu? Maka kata kuncinya satu. Ketika azan, break dulu, anak diajak sholat. Tentu ini barangkali ini juga saya meneruskan ijazah dari Yai. Ternyata orang-orang yang jaga wudhu, orang-orang yang punya damampun berwudhu, itu ternyata bahasa orang kampung jadi orang sakti begitu. Kenapa sakti? Pertama, bisa menghindar dari maksiat. Yang kedua, malaikat itu selalu mendampingi. Bukan hanya itu, andaikan santri kita bisa jaga wudhu, gak ada anak perawan meteng sebelum dinikah. Kenapa? Jangankan digitukan, wong didemek aja, dijajari aja. Nah, sholat pun begitu. Nah, sholat ini bagian dari membimbing anak untuk menjaga itu. Sekaligus kalau sholat ini menjadi sesuatu yang dipanggil, karena sesungguhnya kita hidup ini kan hidup dari diazani sampai kemudian diazani. Antara azan itu menunggu azan. Kenapa? Lahir diperintahkan untuk diazani. Ketika meninggal sebelum dikubur diazani. Jadi hidup kita ini dari diazani sampai diazani, antara itu bagaimana kita bisa menunggu azan. Karena itu, senyampang ini adalah mengantarkan anak untuk mengenal Allah, mengenal akidah, mengenal ibadah, mengenal bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Break dulu. Kalau break, nanti akan ada kebiasaan. Oh, kalau begitu ini adalah panggilan untuk sholat. Sehingga pembiasaan ini penting dalam rangka nanti dimanapun anak berada, selalu peka. Begitu kedengar azan, sudah gubuh. Begitu azan, gubuh. Azan, gubuh. Makanya di dalam Mukhtarul Hadis kan ada hadis, kalau orang mendengar azan kemudian dia tetap lanjutkan aktivitasnya, kan Rasulullah lebih memilih telinganya dicor sama apa itu? Pernah baca enggak di Mukhtarul Hadis? Jadi ketika mendengar azan masih dilanjutkan, maka Rasulullah itu lebih memilih telinganya dicor. Bahkan di riwayat yang lain, ketika mendengar azan ini menjadi pintu masuk matinya hati. Nah itu nyamang dengan itu, sekaligus ada pembiasaan merasa bahwa hidup ini diawasi, ya ini. Maka kontribusinya akan berlanjut. Ini bagian dari ini. Yang kedua, bahwa lembaga pendidikan Al-Quran ini adalah lembaga yang resmi dilindungi oleh undang-undang, tata perundangan, dan lembaga pendidikan Al-Quran ini masuk dalam kategori pendidikan keagamaan. Dan pendidikan itu ada dua, formal dan non-formal.
termasuk dalam kategori pendidikan keagamaan non formal yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka tumbuh berkembangnya di tengah masyarakat itu sifat LPG itu kalau buntuh berdiri berkembangnya pesat, kalau mundur-mundurnya juga cepat. Jadi misalkan sekarang ini ratusan santri kita, ada berapa santrinya? 120. Dulu pernah lebih daripada itu? Pernah? Tidak pernah. Pernah nih Pak, waktu ayah itu 300. Oh. Sampai 300. Nah, maka dari 300 sekian begitu turun juga cepat. Kalaupun toh tambah juga cepat. Nah, cepat dan tidaknya itu masyarakat akan lihat satu, kualitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu melihatnya masyarakat dan kualitas. Kalau TPG ini mampu menjaga kualitas dan kualitasnya itu bisa dibuktikan, bagaimana masyarakat itu memandang bahwa TPG itu punya kualitas, maka ketika lulusan dari TPG ini disandingkan ketika tadarus di masjid langgan musola sekitarnya bacaannya lebih bagus, maka itu bisa dilihat begitu. Kemudian bukan hanya itu, performa ibadahnya bagus, kemudian akhlaknya bagus, maka masyarakat akan melihatnya dari situ. Sehingga kalau kemudian TPG itu menampakkan kualitasnya, maka orang yang belajar dan ingin belajar pun tidak hanya dari satu kampung, bukan hanya satu desa. Bahkan saya temukan dalam perjalanan seperti ini, ada TPG itu mampu menampung santri dari 3 kabupaten. Karena kebetulan TPG itu ada di tengah-tengah 3 kabupaten. Di tengah-tengah 3 kabupaten. Pas kemudian ini mampu membimbing santrinya memiliki kualitas yang bagus. Nah, tanda kualitas yang bagus apa? Yang pertama, tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa membaca Al-Quran dan dengan baik dan benar. Yang kedua, akhlaknya juga bagus. Yang ketiga, ada. Nah, kebetulan TPG yang saya datangi itu 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Dan bacaannya tidak kalah. Bacaannya bagus. Kemudian dari sisi ibadahnya bagus. Kebetulan yang saya kunjungi itu berada di wilayah kecamatan kota, di wilayah kota yang kebetulan di kota itu memberlakukan belajar 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sehingga anak-anak itu masuk sekolahnya itu ada yang pulang jam 2, pulang jam 3, pulang jam 4. Jadi apakah pulang jam 2, jam 3, jam 4 itu pulang sekolah langsung diantar ke TPG itu. Sampai maghrib belajar membaca Al-Quran, habis maghrib sampai isya nyambung diniyah, dan di situ seterusnya. Sehingga walaupun TPG itu tidak berada di pesantren, programnya itu persis di pesantren. Anak-anaknya itu walaupun tidak mondok, hasilnya melebihi anak pondok. Karena apa? Keluar dari situ, lulus di situ sudah bisa baca kitab kuning. Artinya ini berlanjut dari apa? Kesungguhan gurunya. Tapi ya begitu, menerapkan sistem belajar yang serius. Jadi kebetulan TPG-nya kalau di sini pakai klasikal atau individual anak-anak? Individu. Kelemahan individu itu tidak bisa diukur. Kebetulan yang saya lihat itu, yang saya kunjungi itu model TPG-nya itu pakai sistem klasikal. Kalau ini pakai metode apa? An-Nahdiyah. An-Nahdiyah kan metode ketuk itu ya. Metode ketuk itu sebetulnya enak kalau bareng. Tapi kalau satu-satu ketuknya satu-satu. Tapi kalau per jilid langsung dijenjang. Dan itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Jadi lang placement, di placement, anak ini kualitasnya jilid berapa, jilid berapa, jilid berapa. Kan ada 6 jilid kan? Dikumpulkan per jilid. Ngajarnya sesuai dengan halaman itu. Nah, kemudian diagendakan 2 bulan sekali itu kenaikan jilid.
Kalau 6 jilid butuh waktu berapa? Butuh waktu 1 tahun. 1 tahun selesai. Jadi An-Nahdiyah itu ada 6 jilid. Kalau 1 jilid 2 bulan, dan itu cukup kalau pakai metode ini. Kalau pakai prinsip pengelolaan kelas ini. Jadi 2 bulan selesai, kemudian begitu 1 tahun, 2 kali 6 kan 12 bulan. 16 bulan itu sudah paket dasar. Tinggal di paket lanjutan, kalau di An-Nahdiyah pakai apa kalau sudah Al-Quran? Bahasanya ada yang kalau di tilawati itu bahasanya pakai kata tadarus. Kalau di mana itu di qiraati itu pakai pasca. Ada yang pakai marhalah dan seterusnya. Kalau tidak salah pakai setoran ya. Iya. Setoran apa bahasa setor? Pokoknya ada T-nya. T-nya pakai S-nya. Sistem setoran. Jadi bahasanya sistem setoran. Sistem setoran itu pun setorannya setelah dibimbing. Jadi kalau kemudian sistem setoran, jadi anak diajak baca bareng begitu, kemudian setor bacaan namanya tasheh 1 per 1. Itu lebih cepat. Sorokan. Sistem sorokan ya. Tapi sorokan itu tetap model klasikal. Sehingga setiap akhir bulan kedua itu langsung diuji. Lah, inilah yang kemudian bisa menentukan anak yang sregep akan lancar untuk apa? Lancar untuk naik jilid. Anak yang tidak sregep, apalagi masuk sepekan 2 kali atau 3 kali, yang balen lagi. Begitu seterusnya. Sehingga anak yang kemudian dan ketika tidak naik, itu kan ada rapat wali santri. Ketika rapat wali santri itu disampaikan, mohon maaf untuk jilid sekian, pesertanya sekian. Misalkan 10 anak, yang naik untuk jilid berikutnya 8 anak. Yang 2 anak mohon maaf mengulang lagi karena belum memenuhi standar kompetensi masuk di jilid berikutnya. Alasannya 1, dalam sebulan hanya masuk 6 kali. Sehingga hanya mampu menyerap materi itu hanya berapa? 15% katakanlah begitu. Sehingga kurang 85%. Inilah yang kemudian harus mengulang lagi. Nah, kalau kemudian keberlanjutan seperti itu, anak kemudian ketika gampang dijak bepergian, maka anak akan memiliki kesadaran. Nah, kebetulan di metode yang saya lihat itu ternyata ada pelajaran ini. Jadi anak ada pelajaran mengimla ya. Mengimla apa yang akan dibaca. Ternyata ketika ada pelajaran mengimla apa yang akan dibaca, taruhlah sekarang sudah jilid berapa begitu ya. Pelajaran yang akan diajarkan itu diimla, ditulis ulang. Itu ternyata saat ustadzahnya itu membacakan dengan benar. Jadi ketika ustadzahnya itu sudah membacakan dengan benar, maka ketika anak mengimla itu, ketika goresan pensil itu, yang didengar adalah suara ustadzahnya. Maka sambil tangan ini menggoreskan tulisan, maka mulut akan membunyikan. Nah, ketika membunyikan itu, gaung, gema, suara ustadzahnya itu terdengar karena terekam di otak anak. Ini salah satu metode cara supaya anak ketika sekarang dibaca, diajari, besok masih ingat. Sekarang diajari untuk membunyikan, besok bisa menirukan apa yang dibunyikan oleh ustadznya. Dan ini salah satu metode dalam rangka apa? Menyamakan kemampuan yang sama. Sehingga 2 bulan itu bisa naik. Cepat. Termasuk di situ 2 tahun itu ternyata sudah hafal juz 30. Jadi bukan hanya paket dasar itu 1 tahun, paket tadarusnya 1 tahun, karena di setiap hari itu diselesaikan tadarus 1 juz.
ganti-gantian. Membacanya gantian. Kenapa? Karena proses membaca dengan baik dan benar itu sudah diawali dengan di paket dasar. Tinggal di paket tadarus itu kan melancarkan. Lah, ketika ada bacaan yang salah, maka peran guru ini hanya membenarkan kesalahan itu. Baca simak dari anak ini sekaligus memberi kepercayaan untuk membaca, dan membacanya tidak banyak. Satu ayat gantian, satu ayat gantian, satu ayat gantian. Terus sampai satu. Kalaupun toh setengah jam itu selesai, kalau anak-anak masuk 1 jam setengah kan cukup. Kalau baca tartil 30 menit sampai 40 menit kan cukup. Lah, itu 1 juz. Lah 1 bulan berapa? Sudah 1 kali khotam. Diulang sampai 12 bulan. Inilah yang kemudian memperlancar. Dan kalaupun toh ada pelajaran menghafal, itu diimlak dulu. Jadi untuk pelajaran menghafal itu Ustadz membacakan dengan benar, dibacakan dengan benar, kemudian ditulis. Ketika menulis itu kemudian gaung, gema, suara Ustadz itu akan terdengar ketika bersama dengan menulis itu. Dan lagi memperbaiki tulisannya. Gitu. Memperbaiki tulisan. Ada 2 ya, keuntungan. memperbaiki tulisan dengan satu catatan. Panduan menulis huruf hijaiyah itu kan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Kalau untuk alif, lam itu kan dari atas ke bawah. Kalau lain alif dan lam itu dari kanan ke kiri. Ini ternyata panduan seperti ini secara ilmu jiwa pendidikan, itu ternyata merangsang otak kanan. Sehingga ini merangsang kreativitas. Akan merangsang kreativitas sehingga anak akan nampak. Dengan satu catatan tadi loh ya. Setiap dengar azan, break diajak sholat. Kalaupun toh break hanya nambah waktu 15 menit lah. Sekaligus membiasakan bahwa azan itu panggilan. Dan ini mohon perhatian betul. Jikalau kita mampu membekali anak bahwa ketika dia dengar azan, gupuhnya dia memenuhi panggilan azan, seperti gupuhnya seseorang yang ingin ke toilet. Iya. Ya. Setengah malam bangun. Sekali lagi, gupuhnya orang untuk memenuhi panggilan azan seperti gupuhnya orang mencari toilet. Insya Allah la yusibu fakrun fid dunya. Allah tidak menimpakan kefakiran buat hidupnya di dunia. Jangan lihat targetnya mulai subuh sampai isya, qobliyah ba'diyahnya luar biasa di situ. Dan Abdullah bin Mas'ud di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu disebut dengan Abdullah. Ada 3 redaksi. Awwalu ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Jawaban Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha. Salat yang dikerjakan di atas waktu itu ketika azan mengumandang itu. Baru summa ayyun, Rasulullah menjawab birrul. Summa ayyun, baru jihadun fi sabilillah. Jadi membimbing anak untuk betul-betul tengen itu apa? Peka. Ketika mendengar suara azan, berarti secara otomatis kita akan membimbing anak untuk melakukan amal yang paling Allah cintai, yang mendekatkan ke surga dan yang paling utama. Nah, sebaliknya, jikalau kita abai, sama nanti kalau sudah dewasa, wah, asar kan sampai maghrib. Kebiasaan. Begitu dengar isya, begitu dengar maghrib itu sampai isya. Apalagi isya, wah waktunya kan sampai subuh panjang banget. Wes capek, tidur dulu. Begitu tidur apa yang terjadi? Bangun azan subuh. Makanya kemudian ada lagunya, subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar di perjalanan, maghrib sampai ada lagunya.
Karena apa? Ini sebagai, nah ini, mari kita lengkapi kontribusi TPG ini sedemikian rupa, nggih. Mudah-mudahan Allah ridho, Amin, ya Allah. memberkahi buat kita semua, dan yakinlah bahwa pejuang-pejuang Al-Quran, Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengambil istirahat dan Allah tidak pernah tidur. Maka pejuang-pejuang Al-Quran yang betul-betul mujahid Al-Quran, Allah akan menyelamatkan, menyempurnakan hidupnya dan mencukupi apapun yang dibutuhkan. Yang paling penting, Bu Nyai dan Pak Kiai dan Kiai Al-Quran merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin, ya Allah. Janjinya sangat jelas, jikalau Al-Quran di dada ketika dikuburkan kita, maka siapa yang menjawab duluan? Al-Quran yang ada di dada kita. Sehingga pejuang-pejuang Al-Quran yang ikhlas, Amin, ya Allah. yang tulus, yang tidak pernah lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas, insya Allah adalah syafi'an li ashabi dari Al-Quran. Dan terima kasih atas apa yang ada dengan sangat mendadak. Sengaja kami mendadak supaya tidak gupuh, tidak repot, karena merepotkan itu gak enak banget. Karena itu dengan diterima dengan terbuka ini kami ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti channel ini. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.